Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 30. Pemikiran Topi Hijau. Pemikiran lateral. Pemikiran lateral dan hubungannya dengan kreativitas, humor dan pemikiran lateral, pola beralih dalam sistem informasi yang swatata. Dalam menulis tentang pemikiran topi hijau, saya telah menggunakan kata kreativitas, karena inilah kata yang umum digunakan. Banyak pembaca buku ini tidak pernah mendengar tentang saya atau konsep pemikiran lateral saya. Saya juga ingin menyatakan bahwa pemikiran topi hijau mencakup jangkauan luas dari usaha kreatif dan tidak terbatas pada pemikiran lateral semacam itu. Saya menciptakan istilah pemikiran lateral pada tahun 1967, dan kata itu sekarang secara resmi merupakan bagian dari bahasa Inggris. Kamus Oxford English Dictionary mencatat penciptaan saya akan istilah tersebut. Istilah pemikiran lateral perlu diciptakan untuk dua alasan. Alasan pertama adalah makna yang sangat luas dan agak samar dari kata kreatif, sebagaimana saya nyatakan di bahasan pemikiran topi kuning. Kreativitas kelihatannya meliputi segalanya, mulai dari menciptakan kekacauan sampai menciptakan simfoni. Pemikiran lateral dengan sangat tepat berhubungan dengan perubahan konsep dan persepsi. Ini secara historis menentukan pengaturan pola pengalaman. Alasan kedua, pemikiran lateral secara langsung didasarkan pada reaksi informasi dalam sistem informasi yang aktif dan swatata. Pemikiran lateral adalah pola yang beralih dalam sistem pemulaan asimetris. Saya tahu itu terdengar sangat teknis dan tidak perlu memahami dasar teknis dari pemikiran lateral untuk menggunakan teknik-tekniknya. Namun, dasar teknis tersedia bagi mereka yang ingin mengetahuinya. Seperti halnya pemikiran logis didasarkan pada reaksi bahasa simbolis atau suatu bidang tertentu, pemikiran lateral pun didasarkan pada reaksi sistem pola atau juga suatu bidang tertentu. Sesungguhnya ada kaitan yang sangat erat antara mekanisme humor dan mekanisme pemikiran lateral. Keduanya bergantung pada sifat asimetris dari pola-pola persepsi. Inilah dasar dari lompatan atau pengertian mendadak yang setelahnya sesuatu menjadi jelas. Teknik disengaja dari pemikiran lateral atau berbagai bentuk provokasi dan pergerakan didasarkan secara langsung pada reaksi dari sistem pemulaan. Teknik-tekniknya dirancang untuk membantu si pemikir menyingkat pola-pola daripada sekedar mengikutinya. Ketika penyingkatan pola baru dipandang masuk akal, kita memperoleh efek eureka, yaitu memahami sesuatu yang awalnya sulit dimengerti. Banyak budaya berpikir kita diarahkan ke bagian pengolahan dari proses berpikir. Kita telah mengembangkan sistem yang sangat bagus, meliputi matematika, statistik, pengolahan data, bahasa, dan logika. Tetapi seluruh sistem pengolahan ini dapat bekerja hanya dengan kata-kata, simbol, dan hubungan yang ditentukan oleh persepsi. Persepsilah yang mengubah dunia kompleks di sekitar kita ke bentuk-bentuk ini. Dalam persepsilah pemikiran lateral bekerja untuk berusaha mengubah pola-pola yang ditetapkan. Pemikiran lateral melibatkan sikap, idiom, tindakan, dan teknik. Saya sudah menulis tentang hal-hal ini dalam buku berjudul Lateral Thinking dan Lateral Thinking for Management. Buku ini bukan tempat yang cocok untuk membahas topik-topik itu lagi. Meskipun begitu, saya akan membicarakan sedikit hal-hal mendasar dari pemikiran lateral di bab-bab berikutnya. Karena hal-hal ini juga merupakan dasar untuk latihan pemikiran topi hijau.
Sekian sudah saya bacakan bab 30. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.